Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sama-sama sebagaimana biasanya di dalam majelis rutinitas kita ba'da subuh ini kita dengarkan, kita ambil nantinya juga faedah pelajaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di kesempatan kali ini kita akan coba sama-sama pelajari satu kandungan hadis yang datang dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kita untuk membantu, dengan kalimat perintah di sini, bantulah saudaramu baik dalam keadaan berbuat zalim atau dalam keadaan dizalimi. Sama-sama kita perhatikan hadis ini, ya, yang nanti hadis ini membuat para sahabat kaget, membuat para sahabat itu bertanya. Ada yang aneh dari sabda Nabi ini dianggap oleh para sahabat. Ketika para sahabat mendengar ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi tadi? Bantulah orang yang berbuat zalim. Nah ini aneh nih. Kok orang yang berbuat zalim disuruh bantu oleh Rasulullah? Ya. Bantulah saudaramu baik dalam keadaan berbuat zalim maupun dalam keadaan dizalimi. Jadi unsur akhaka zaliman aw mazluman. Para sahabat heran pasti, kalau memang orang yang terzalimi, korban kezaliman, kita membantunya, yaitu logis, sangat wajar, karena dia korban, dia telah dizalimi oleh orang lain. Dia telah dizalimi hartanya telah dizalimi oleh saudaranya tadi, perasaannya, kehormatannya, ya. Jadi itu wajar, pantas, ya, kalau memang dia korban. Namun Rasulullah malah memerintahkan juga kepada kita untuk membantu orang yang berbuat zalim. Mungkin kita kaget, kok bisa Rasulullah bersabda seperti itu? Para sahabat juga seperti itu. Maka sahabat, di antara ciri-ciri mereka itu, ataupun di antara tipikal mereka, ataupun gaya hidup mereka dalam bergaul dengan Rasulullah, kalau ada sesuatu didengar dari Rasulullah itu ada yang aneh, itu enggak diomongin di belakang. Mereka enggak membicarakan itu di belakang, langsung bertanya kepada Nabi, biar jangan salah-salah, ya, biar jangan salah paham, biar jangan gagal paham, ya, kalau bahasa kita. Maka para sahabat, biar jangan gagal paham dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bergegas bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah. Ya, lalu seorang di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Kalau saya membantu dia dalam keadaan terzalimi, ya itu wajar, karena dia terzalimi, dia menjadi korban dalam hal ini. Ya. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruh? Bagaimana ya Rasulullah kalau memang dia yang berbuat zalim, masa aku membantunya? Nah, ini kata para sahabat. Dari salah satu sahabat bertanya, dia apa? Wahai Rasulullah, aku akan menolongnya jika dia dizalimi. Tapi bagaimana aku menolongnya jika dia yang berbuat zalim? Maka Nabi menjawab, qal tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruh. Fa inna dzalika nasruhu, rawahu al-Bukhari. Jadi ketika sahabat bertanya seperti tadi, maka Nabi menjawab. Nabi pun, ya, dengan ikhlas memberi jawabannya, biar juga para sahabat jangan salah paham. Apa kata Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat tadi? Kamu mencegahnya atau menghalanginya dari berbuat zalim, karena demikian bentuk pertolongan baginya. Nah, ini paham sekarang maksud Nabi? Kenapa kita
disuruh membantu orang berbuat zalim. Maksud membantu di sini apa? Bukan membantu dia dalam berbuat zalim. Bukan kita ikut serta dalam kezaliman dia, tidak. Bukan kita malah menolong dia, menyukseskan kerja kezalimannya itu, bukan. Bukan. Namun yang dimaksud Nabi adalah kita mencegah dia dari perbuatan zalim. Kita menghalangi dia, menasihati dia, mendakwahi dia. Untuk supaya jangan berbuat zalim, itu sama saja kita telah menolong orang zalim. Paham sampai di sini? Itu ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah, ya, perintah di awal hadis tadi. Ketika Nabi mengatakan, bantulah saudaramu baik dalam keadaan berbuat zalim maupun dalam keadaan dizalimi. Ya, ini. Ternyata itu maksud Nabi, bukan sekali lagi membantu dia dalam melakukan kezaliman, bukan. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita ikut berdosa. Nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, "Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolonglah kamu dalam urusan yang baik-baik, dalam hal kebajikan dan dalam urusan ketakwaan. Maksudnya apa? Kerjasama dalam menyukseskan ibadah kepada Allah. Sama-sama kita membantu program ibadah kepada Allah. Dan juga kita saling tolong-menolong dalam urusan sosial, itu maksudnya. Jadi kita harus saling mendukung dalam urusan, ya, kebaikan yang berhubungan dengan vertikal, dan juga kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan yang berhubungan dengan horizontal. Jadi hablum minallah, hablum minan nas. Dua-dua ini harus kita kerjasama, ya, supaya kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Ya, jadi selanjutnya Allah mengatakan apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Namun kata Allah, janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan dalam permusuhan. Kalau ada orang yang sedang bermusuhan, bukan kita malah tolong dia biar bermusuhan juga, jangan. Biar mereka itu menebarkan kebencian sesama mereka, jangan. Jangan ikut-ikutan dalam permusuhan. Bahkan sikap kita orang yang beriman, yang bijak, yang Allah kabarkan dalam Quran surat Al-Hujurat adalah saling mendamaikan kalau ada yang sedang bertikai. Itu sifat orang beriman. Sedangkan sifat orang munafik dalam hadis disebutkan apa? Kalau ada dilihat dua saudaranya yang sedang bertengkar, dia ikut campur untuk apa? Untuk mengompori, untuk ikut memanasi keadaan, biar mereka tetap bertengkar selama-lamanya. Ini ciri orang munafik. Setelah mereka bertengkar, dia santai-santai aja melihat dan menonton. Ya, membiarkan saja begitu saja. Ini ciri orang munafik. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadis bahwa di antara peran kita untuk menolong, dalam hal ini berarti menolong orang yang berbuat zalim, yaitu menasihati dia. Itu sama saja telah menolong orang yang berbuat zalim. Menolong dia apa? Membantu dia untuk supaya dia tidak gegabah, tidak melakukan kezalimannya, yang sehingga kemudian dia terhindar dari perbuatan dosa yang ingin dia lakukan tadi. Disebabkan nasihat kita, pencegahan yang datang dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan dalam kajian kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.